Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita tambah hari harus tambah ngerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita harus peka dengar suara Tuhan. Kita harus ngerti kebenaran. Jangan merasa benar sendiri, jangan merasa hebat sendiri, jangan merasa pintar sendiri. Kita harus ngerti, ngikutin maunya Tuhan. Bapak Ibu, ketaatan itu penting. Kita bisa memulai hari ini dengan hidup takut akan Tuhan, rohani sekali. Tapi kalau engkau mengakhirinya dengan daging, ujungnya engkau gak akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini mungkin kau jadi orang Kristen yang rajin ibadah, pelayanan, dan lain sebagainya. Dan itu harus kau lakukan dengan kesetiaan. Dengan sungguh hati, mencintai dan mengasihi Tuhan. Lebih dari apapun juga. Nah, ketika engkau melakukannya dengan setia sampai garis akhir, engkau akan didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini yang kita kejar adalah perkenanan Tuhan. Didapatin berkenan di hadapan Tuhan itu jauh lebih penting. Karena ujung dari kehidupan kita ini hidup dalam kekekalan. Ujung dari kehidupan kita ini adalah memerintah bersama Kristus. Dan tinggal bersama Kristus selama-lamanya. Di kerajaan 1000 tahun. Dan bumi baru serta langit yang baru. Kita akan memerintah bersama Tuhan untuk selama-lamanya, Bapak Ibu. Jangan sampai hari ini kita sembrono dan sembarangan. Dan hari ini kita akan belajar. Ini terusan dari apa yang kita pelajarin kemarin tentang Yerobeam bin Nebat. Dan kita akan melihat dari sudut cara pandang yang berbeda dari pasal ini. Di 1 Raja-Raja pasal yang ke-13. Kemarin Tuhan kirim abdi Allah untuk memperingatin Yerobeam bin Nebat. Ini abdi Allah ini ngikutin kehendak Tuhan awalnya dan disertain Tuhan. Kalau kita ini jalan sama Tuhan, hidup kita itu disertain Tuhan. Kalau kita mempingin sukses dan berhasil, dengar suara Tuhan dan lakukan. Coba kita akan lihat ya, di 1 Raja-Raja pasal yang ke-13 mulai ayat yang pertama. Ini lanjutan apa yang kita pelajarin kemarin. Sedang Yerobeam berdiri di atas mezbah sambil membakar korban, maka atas perintah Tuhan datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Tuhan kirim abdi Allah ini. Dan awalnya ini abdi Allah ini hidup takut akan Tuhan. Taat setia dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Di ayat yang ketiga kita lompat ya. Pada waktu itu ia juga memberitahukan suatu tanda ajaib. Katanya inilah tanda ajaib bahwa Tuhan telah berfirman bahwasanya mezbah itu akan pecah. Sehingga tercurah abu di atasnya. Demi Raja Yerobeam mendengar perkataan abdi Allah yang disuruhkan terhadap mezbah di Betel itu, ia mengulurkan tangannya dari atas mezbah dan berkata, tangkaplah dia. Tetapi tangan yang diulurkan terhadap orang itu menjadi kejang sehingga tidak dapat ditariknya kembali. Mezbah itu pun pecah sehingga abu yang di atasnya tercurah sesuai dengan tanda ajaib yang diberitahukan abdi Allah itu di atas perintah Tuhan. Ketika Tuhan suruh dan abdi Allah ini lakukan dengan setia, lakukan dengan ketaatan sepenuh hati, akhirnya apa tadi? Kuasa Allah mengalir. Ketika kita ini ngikutin apa yang Tuhan mau, kita jalan sama Tuhan, ketika Tuhan suruh lakukan apa dan kita kerjakan, Tuhan buat sesuatu yang ilahi dalam kehidupan kita. Tuhan sanggup melakukan perkara ilahi yang besar dan dahsyat dalam kehidupan kita. Jauh lebih dahsyat lagi kalau kita ini semakin setia dan ikut takut, hidup takut akan Tuhan. Bagian kita hari ini adalah ngikutin perintah Tuhan dan kita jalan saja loh. Penyertaan Tuhan adalah hidupmu. Ada dalam hidupmu. Engkau tidak perlu khawatir, nggak perlu stres, nggak perlu bingung, nggak perlu kacau pikiranmu. Kalau engkau sadarin bahwa Tuhan yang menyertaimu, yang tinggal bersamamu, Dia berjalan bersamamu, Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang ajaib dan dahsyat yang akan menyertai hidupmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Jadi hidup kita enjoy kalau jalan sama Tuhan. Kalau kita ngerti kebenaran, hidup kita ini bahagia. Hidup kita ini menikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tapi yang jadi masalahnya seringkali kita ini jalan mau kita sendiri. Kita putuskan segala sesuatu semau kita sendiri. Mentang-mentang kita punya pengalaman hidup. Mentang-mentang kita punya jam terbang tinggi, punya duit, punya kekuasaan dan lain sebagainya, kita memutuskan segala sesuatu semau kita sendiri. Ternyata di ujungnya, kalau nggak sejalan dengan apa yang Tuhan mau, malah kebentur-bentur masalah. Hancur hidup kita, kacau, rusak, dan berantakan. Bapak Ibu, cek saja semua kekacauan yang terjadi dalam hidupmu disebabkan apa?
karena engkau tidak ngikutin apa yang Tuhan mau. Tapi kalau kita berjalan seperti yang Tuhan mau, kita setia dalam perkara kecil, kita tanggung jawab, kita melakukan apapun dengan sungguh hati, kita benar-benar dengar apa yang Tuhan mau dan kita jalankan, ujung dari kehidupan kita, kita menikmati sesuatu yang ilahi dalam hidup kita. Kita menikmati perkara ilahi yang dahsyat sekali. Tuhan akan limpahi kita dengan otoritas kuasa yang powerful sekali. Saya sudah bilang berkali-kali, kalau hidupmu ingin sukses dan berhasil, engkau ingin dipakai Tuhan, ingin diurapin Tuhan, punya pengaruh yang dahsyat, dengar suara Tuhan dan ikutin. Dan abdi Allah ini, dia ngikutin apa yang Tuhan mau. Dia jalan, dengar dan lakukan apa yang Tuhan suruh. Dia kerjakan. Ujungnya Bang, mujizat, kuasa Tuhan, diproteksi Tuhan, dijagain Tuhan. Bahkan ketika Yerobeam bin Nebat ini marah, dia menyerukan, mengulurkan tangannya ke mezbah dan menyuruh nangkap abdi Allah ini. Tiba-tiba tangannya kaku, tidak bisa digerakkan lagi. Dan mezbah abu itu pun pecah. Sehingga tercurah di atas kepalanya Yerobeam bin Nebat. Terjadi seperti yang dikatakan. Kalau mulutmu ingin dipakai Tuhan, hidupmu punya pengaruh dahsyat. Orang Jawa punya pepatah bagus sekali, Sabdo Pandito Ratu. Semua perkataan kita ini punya bobot dan kuasa seperti hukum dan ketetapan. Kita ngomong A jadi A, ngomong B jadi B. Bukan Alkitab berkata, apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Artinya apa? Mulut kita ini punya kuasa dan otoritas kalau kita jalan dan hidup taat bersama Tuhan setiap hari. Yang jadi masalahnya, sampai batas mana ketaatan? Sampai seperti apa kesungguhanmu ikut Tuhan hari ini? Benar nggak engkau sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Benar nggak? Atau hanya setengah atau seperempat? Atau sepenuhnya engkau mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan? Harusnya yang kamu lakukan, harusnya yang kamu kerjakan, kamu cintai Tuhan, kamu kasih Tuhan lebih dari apapun, lebih dari hidupmu. Tapi orang seringkali dibutakan dengan banyak hal, sehingga yang dipentingkan bukan kepentingan Tuhan, tapi kepentingannya sendiri. Bahkan tidak peduli dengan Tuhan. Kalau engkau pingin tambah hari tambah dipakai Tuhan, engkau pingin tambah hari ngalami promosi dan peninggian yang datangnya dari Tuhan sendiri, dengerin baik-baik. Dengar suara Tuhan. Lakukan. Pak, saya nggak bisa dengar suara Tuhan. Bapak Ibu, engkau kalau nggak perlu dengar suara Tuhan secara audible, tapi kamu baca firman dan lakukan. Ujung hidupmu akan mengalami breakthrough dan terobosan. Jalan sama Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kesucian. Yang di dalammu diubah. Dan di luarmu akan memancarkan kehidupan yang memberi dampak besar bagi banyak orang. Perhatikan. Tapi apa yang dialami abdi Allah ini, ujungnya dia tidak hidup takut akan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Di ayat yang kelima, perhatikan baik-baik. Mezbah itu pun pecahlah sehingga abu yang di atasnya tercurah. Sesuatu dengan tanda ajaib yang diberitahukan abdi Allah itu atas perintah Tuhan. Katanya abdi Allah itu digenapi benar-benar. Perhatikan di ayat yang ke-6. Lalu berbicara raja dan berkata kepada abdi Allah itu, mohonkanlah belas kasihan Tuhan Allahmu. Berdoalah untukku supaya tanganku dapat kembali. Dan abdi Allah itu memohon belas kasihan Tuhan. Maka tangan raja itu dapat kembali menjadi seperti semula. Punya otoritas enggak? Punya kuasa enggak? Kuasa abdi Allah ini begitu real dan nyata. Dan hari ini Yesus sendiri katakan, kalau kamu percaya kepada aku, kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar, jauh lebih besar dari pernah yang kulakukan. Karena apa? Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dia menyertai kita. Dia mengurapin kita. Kuasa dan otoritas itu bersama-sama dengan kita. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan, semakin hari hidupmu akan memiliki dampak otoritas, kuasa yang tambah dahsyat sekali loh. Melebihi dari apa yang dilakukan abdi Allah ini kalau engkau hidup takut akan Tuhan. Semakin engkau hidup takut akan Tuhan, semakin engkau hidup nurutin apa yang Tuhan mau, semakin engkau berjalan dalam ketaatan, engkau semakin dipercayakan perkara besar di hadapan Tuhan. Karena surga punya prinsip. Ketika kita setia dengan perkara-perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara-perkara yang lebih besar. Tuhan tambahkan otoritas kuasa yang begitu powerful dan dahsyat dalam diri kita. Bagian kita hari ini adalah ngikutin apa yang Tuhan mau. Jalan bersama Tuhan. Jangan hidup sakarepmu dewe. Kalau hidupmu ingin penuh kuasa dan otoritas dan memberi dampak bagi banyak orang,
hidup jalan bersama Roh Kudus setiap hari. Perhatikan di ayat ke-7, kemudian berbicaralah raja kepada abdi Allah itu, marilah bersama-sama dengan aku ke rumah segarkan badanmu. Sudah itu aku akan hendak memberikan suatu hadiah kepadamu. Seringkali orang terjebak di area sini. Kalau udah ngomong hadiah, ngomong dengan uang, hati orang itu seringkali melintir loh. Tapi abdi Allah ini tidak mau. Tapi kita akan lihat ujungnya seperti apa. Banyak orang terjebak, hamba Tuhan banyak terjebak dengan area uang ini. Ketika ditawari dengan berkat dan kelimpahan, seringkali hatinya melintir loh. Hatinya berubah jauh. Kita harus memiliki kemurnian hati, kesungguhan hati, hidup takut akan Tuhan, dan hidup benar di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa hidup semau kita sendiri dan bertindak semau kita sendiri. Kita harus hidup benar-benar memberikan diri, mendedikasikan diri kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Memiliki kemurnian hati. Alkitab katakan kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan kok. Kalau kamu mencintai Tuhan dan sisi lain kamu begitu cinta dengan akan uang, hatimu itu serakah dan tamak dengan uang, ujungnya engkau pasti akan mengasihi Tuhan yang satu dan membenci Tuhan yang lainnya. Harusnya Tuhan menjadi yang utama dan terutama dalam kehidupan kita. Kita cintai dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap kekuatan kita. Bukan yang lain yang kita utamakan. Kita harus mendedikasikan diri kita ini untuk Tuhan. Tuhan itu yang membuat hidupmu berhasil, Bapak Ibu. Tuhan yang akan bersama-sama kamu di dalam kekekalan. Tapi orang banyak lupa diri, lupa daratan, lupa lautan. Sehingga Tuhan bukan menjadi yang utama dalam hidupnya. Dia pikir segala sesuatu yang dikerjakan hari ini itu adalah kepuasan, itu adalah pusat perhatiannya. Kalau engkau melakukan hal seperti itu, ujung dari hidupmu, engkau nggak akan didapati menjadi orang yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Coba kita akan lanjutkan lagi. Perhatikan, masih komitmen ini abdi Allah ini. Di ayat yang ke-8. Tetapi abdi Allah itu berkata kepada raja, sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku, aku tidak mau singgah kepadamu, juga aku tidak mau makan roti atau minum air dari tempat ini. Sebab beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air, dan jangan kembali melalui jalan yang kau tempuh itu. Tuhan ngomong seperti itu dan dia lakukan. Awalnya dia kesetiaan. Ini hamba Tuhan benar-benar komitmen awalnya. Seperti Yerobeam. Ini orang yang hatinya licik, hatinya jahat, punya kejahatan luar biasa. Akhirnya apa yang dia lakukan Yerobeam, tidak ada pertobatan, ujungnya kena murka Tuhan. Dan yang ditawarkan oleh Yerobeam bin Nebat kepada hamba Allah ini ditolaknya. Benar-benar ditolak nih. Awalnya murni nih hamba Tuhan ini. Seperti yang dialami oleh Bileam, awalnya murni banget melayani Tuhan. Tapi ketika ditawarin upah dengan nilai yang banyak, hatinya melintir. Dengerin baik-baik ya. Di akhir zaman yang menjadi saingannya Tuhan bukan setan, bukan iblis, bukan roh jahat di udara. Seringkali ada orang kerasukan setan, kita tangking pakai nama Yesus, toh setannya kabur. Tetapi yang menjadi saingannya Tuhan di akhir zaman adalah hati yang serakah dan tamak, yang cinta akan uang. Kalau hatimu cinta akan uang, kamu menjadi orang yang serakah dan tamak. Contohnya apa? Bileam. Contohnya siapa lagi? Gehasi. Dia mementingkan upah. Bileam juga mementingkan upah. Dan yang terakhir lebih ngeri lagi. Siapa? Yudas. Orang yang hidup bersama Tuhan. Dididik, dimuridkan, melihat mujizat, melihat kuasa Tuhan. Tapi hatinya melintir dengan uang. Jangan sampai hati kita ini melintir dengan uang. Ini hamba Tuhan ini murni. Ditawarin apapun dia tidak mau loh. Awalnya dia tidak mau. Padahal dia pegang janji Tuhan. Dia real pegang janji Tuhan. Kalau Tuhan ngomong dia lakukan dan benar-benar real terjadi dalam hidupnya. Coba kita lanjutkan lagi. Lalu pergilah, setelah ditawarin tidak mau, dia pergi itu hamba Tuhan. Lalu ia pergilah melalui jalan lain dan tidak kembali melalui jalan yang diambilnya untuk datang ke Betel. Ini komitmen awalnya. Tapi lihat apa yang terjadi. Di Betel diam seorang nabi tua. Tadi hamba Allah yang masih muda mungkin. Dan ini nabi yang sudah tua. Anak-anaknya datang menceritakan kepadanya segala perbuatan yang dilakukan abdi Allah. Pada hari itu di Betel, mereka menceritakan juga kepada ayah mereka perkataan dikatakan kepada raja. Kemudian ayah mereka bertanya, dari jalan mana kaya pergi? Lalu anak-anaknya menunjukkan kepadanya jalan yang diambil abdi Allah.
yang datang dari Yehuda itu. Ini jauh sekali loh, Bapak Ibu. Dari Yehuda, Tuhan kirim abdi Allah untuk ngomong sama Yerobeam yang ada di Israel Utara. Dari Israel Selatan menuju Israel Utara. Tuhan itu ya, tetap punya kerinduan setiap orang itu diselamatkan. Tapi ternyata nggak semua orang mau diselamatkan. Semua orang pingin Tuhan selamatkan, tapi ternyata keputusan manusia yang hatinya degil, nggak mau bertobat, nggak mau berubah, seringkali membuat orang itu hilang keselamatannya. Dan kita akan lihat ya. Ia berkata kepada anak-anaknya, pelanai keledai bagiku. Mereka mempelanai keledai baginya, lalu ia menunggangnya dan pergi mengikuti abdi Allah itu dan mendapatinya duduk di bawah sebuah pohon besar, ngadem mungkin, karena udaranya panas mungkin. Ia bertanya kepadanya, engkaulah abdi Allah yang telah datang dari Yehuda? Jawabnya, ya akulah itu. Katanya kepadanya, marilah bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti. Tetapi jawabnya, aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau dan singgah kepadamu. Aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama engkau di tempat ini. Sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air di sana. Jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu. Lalu jawabnya kepadanya, aku pun seorang nabi juga seperti engkau. Dan atas perintah Tuhan seorang malaikat telah berkata kepada aku, ini bohong ini ngomongnya ini nabi tuannya, bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu supaya ia makan roti minum, tetapi ia berbohong kepadanya. Kadang ya, ini nabi tua itu punya rasa iri menurut saya. Karena ada seorang abdi Allah yang mudah dipakai Tuhan luar biasa, ini nabi tuanya udah gak dipakai lagi. Kenapa gak dipakai lagi? Karena Tuhan pakai yang di Yehuda. Ini kan masih ada di sekitaran Israel, tempat di mana Yerobeam bin Nebat ada. Tetapi ternyata Tuhan pakai orang yang jauh dari Yehuda untuk memperingatin, kasih warning kepada Yerobeam bin Nebat. Bapak Ibu dengerin baik-baik ya. Kalau engkau gak taat sama Tuhan, hidupmu ngawur, dan engkau gak setia dengan Tuhan, Tuhan bisa pakai orang lain yang lebih available, lebih tersedia. Kalau engkau hari ini duduk di bangku gereja, terus minggu depan kamu nggak duduk di bangku gereja, orang bisa dudukin tempat itu. Kalau engkau nggak setia di hadapan Tuhan, engkau nggak hidup takut akan Tuhan, memberi hatimu, memberi pikiranmu, memberi perasaanmu, mendedikasikan hidupmu, Tuhan bisa gantikan orang lain. Jatahmu bisa diberikan kepada orang lain. Seperti yang dialami oleh Saul. Jatahnya Saul diberikan langsung instan kepada Daud. Sekalipun Daud mengalami proses, jatah yang harusnya diterima oleh Saul dan keturunannya dialihkan kepada Daud yang hidupnya takut akan Tuhan dan mencintai Tuhan. Hari ini jangan sampai jatah yang Tuhan berikan dalam hidupmu tuh akhirnya engkau gak terima, dan ujungnya apa yang kamu harus nikmatin ternyata ujungnya malah dibagikan atau diberikan kepada orang lain karena engkau nggak didapatin taat. Alkitab berkata, orang yang terdahulu menjadi yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Ya ini yang terjadi ini. Kadang ya, nabi tua ini merasa, wah aku udah tua, udah ikut Tuhan, kok aku nggak dipakai Tuhan, kok ini ada hamba Tuhan malah dipakai. Ternyata dia menjebak abdi Allah yang muda ini untuk balik makan bareng, padahal dia ngomong pakai atas nama Tuhan, ternyata tidak pakai atas nama Tuhan. Seringkali orang Kristen tuh kelakuannya itu aneh loh. Seringkali saya temuin ya, hamba Tuhan satu nggak dipakai Tuhan, hamba satu lagi lebih dipakai Tuhan. Yang nggak dipakai Tuhan seringkali ngomong jelekin, kasih gosip dan lain-lain. Jangan sampai seperti abdi Allah ini loh. Jangan seperti nabi tua ini. Kita harusnya semakin tua semakin bijaksana. Ya koreksi diri kalau Tuhan nggak ngomong sama hidupmu. Kalau Tuhan nggak pakai hidupmu, ya dikoreksi diri, sadar diri gitu loh. Jangan malah ngiri. Dan ternyata kan dia berbohong, diperhatikan. Lalu jawabnya kepadanya di ayat yang ke-18, aku pun seorang nabi loh. Kamu hamba Allah, aku juga orang senabi loh. Juga seperti engkau, dan atas perintah Tuhan, kamu nabi, aku nabi yang lebih senior loh. Dan atas perintah Tuhan, pakai nama Tuhan ini, seorang malaikat telah berkata kepadaku, bohongnya luar biasa, bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu
bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu supaya ia makan roti, tetapi ia berbohong kepadanya. Kan kurang ajar sekali. Karena kejahatan ini, akhirnya nanti kita akan belajar selanjutnya apa yang terjadi dengan nabi yang lebih muda tadi. Iri hati itu bisa menghancurkan orang lain. Kalau engkau punya sikap hati yang busuk dan jahat, iri terus dengan orang lain, koreksi hatimu. Itu hatimu itu busuk dan jahat, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau engkau ngiri ada orang lain dipakai Tuhan, hamba Tuhan lain dipakai Tuhan, dan kamu bukan siapa-siapa dan nggak jadi apa-apa, terus kamu kirim gosip, posting yang aneh-aneh, menjelekan, memfitnah, kamu akan berurusan dengan Tuhan. Sebab apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, kalau nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ujungnya kita malah didapati menjadi orang yang dimurkai Tuhan. Jangan sampai itu terjadi. Belajar memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Jangan menjadi orang yang, wah aku dulu lebih senior. Di dalam Tuhan itu nggak ada senior. Di dalam Tuhan itu adanya orang yang taat dan berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun kamu senior melayani Tuhan yang lebih lama, tapi kalau hatimu busuk dan jahat, hatimu penuh iri dan dengki, engkau nggak hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, ujung dari hidupmu akan disingkirkan di hadapan Tuhan. Yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Karena prinsip kerajaan Allah adalah engkau setia dan perkara kecil Tuhan akan tambahkan perkara besar. Engkau semakin hidup kudus, hidup berkenan, menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan semakin percayakan hidupmu secara powerful dan dahsyat. Tuhan akan bawa hidupmu mengalami perkara-perkara ilahi yang dahsyat sekali. Hari ini belajar memberi hati sepenuhnya untuk Tuhan, mendedikasikan hidupmu sepenuhnya untuk Tuhan. Engkau akan melihat hal yang ajaib dan luar biasa. Buang semua sikap hati yang busuk, penuh dusta, ingin menghancurkan orang lain, ingin merendahkan orang lain. Hati-hati dengan perkataanmu. Seringkali ketika ada seseorang yang lebih diberkati, lebih dipakai Tuhan, kadang mulut kita ini jahat, nyindir, nyakitin, ngomong nyelekit dan lain sebagainya, merendahkan. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jahat di hadapan Tuhan. Apalagi kalau sampai mulutmu itu penuh dusta, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau engkau tetap lakukan seperti itu, engkau akan berurusan dengan Tuhan. Engkau akan didapati menjadi orang yang benar-benar ujungnya hanya bikin trouble di mana-mana. Perhatikan ya. Kemudian orang itu kembali bersama-sama dengan dia karena dibohongin, ditipu. Ya, dia nggak peka ini nabi yang lebih muda ini. Lalu makan roti dan minum di rumahnya. Sedang mereka duduk menghadapi meja, datanglah firman Tuhan kepada nabi yang telah membawa dia pulang. Ia bersuruh kepada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda. Beginilah firman Tuhan, karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tetapi kembali dan makan roti dan minum air dari tempat ini, walaupun ia telah berfirman kepadamu, jangan makan roti atau minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu. Perhatikan ya, setelah orang itu makan roti dan minum, dipelanailah keledai baginya. Orang itu pergi, tetapi di tengah jalan ia diserang seekor singa dan mati diterkam. Mayatnya tercampak di jalan dan keledai itu berdiri di sampingnya. Harusnya diserang keledainya, tapi ternyata orangnya. Singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Orang yang lewat melihat mayat itu tercampak di jalan dan singa itu berdiri di sampingnya. Dan mereka menceritakan di kota tempat kediaman nabi tua itu. Ketika hal itu kedengaran kepada nabi yang telah membujuk dia berbalik kembali, ia berkata, dialah abdi Allah yang telah memberontak terhadap titah Tuhan. Kan jahat ini mulutnya. Tuhan menyerahkan dia kepada singa dan mencapik membunuhnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkan kepadanya. Padahal dia kalau nggak disusul ya dia akan tetap jalan. Setelah disusul nabi tua, dibohongin, dan dia benar-benar melawan kebenaran firman Tuhan. Dengerin baik-baik ya. Kita itu harus komitmen ikut Tuhan sampai akhir dari hidup kita. Jangan tergoda apapun. Kalau engkau setia dengan Tuhan, engkau setia dengan Tuhan, ujungnya engkau akan menerima perhitungan ilahi dan hidupmu akan mengalami sesuatu yang ilahi. Tapi kalau engkau ini hidup ngawur, hidup sembarangan, hidup sembrono, seenak perutmu sendiri, engkau nggak peduli dengan Tuhan,
engkau cuek dengan Tuhan, engkau langgar firman Tuhan, nggak taat dengan Tuhan. Ujung dari ketidaktaatan apa yang dialami oleh nabi muda itu, dia mati diterkam oleh singa. Ketidaktaatan akan menghancurkan hidupmu. Ketidaktaatanmu terhadap firman Tuhan menghalangi berkat dalam hidupmu. Semua berkat yang harusnya kamu terima, jatah yang gede yang seharusnya kamu terima, karena engkau tidak taat, jatah itu bisa diberikan kepada orang lain. Hati-hati komitmen. Jangan terbujuk rayu. Kita harus komitmen dengan Tuhan. Karena banyak orang yang dipakai mulutnya oleh setan untuk menjebak kita. Seringkali orang yang, bahkan ini nabi tua kan dipakai ini mulutnya jahat untuk menghancurkan ini. Karena iri dan dengki ini. Perhatikan, nabi tua itu mengangkat mayat abdi Allah itu, menaruhnya ke atas keledai dan membawanya kembali ke kotanya sendiri untuk diratapi dan dikuburkan. Mayat orang itu dikuburkan dalam kuburnya sendiri, maka diratapilah dia, wahai saudaraku. Setelah ia menguburkannya, berkata kepada anaknya, kalau aku mati, kuburkanlah aku dalam kubur ini bersama abdi Allah itu. Taruhlah tulang-tulangku di sisi tulang-tulangnya. Sebab perkataan yang atas perintah Tuhan diserukan terhadap mezbah yang di Betel itu, terhadap segala kuil di bukit-bukit pengorbanan kota-kota Samaria, akan betul-betul terjadi. Sesudah peristiwa itu pun, Yerobeam tidak berbalik dari kelakuannya yang jahat, tetapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa yang mau saja ditabiskan menjadi imam-imam untuk bukit-bukit pengorbanan, dan tindakan itu menjadi dosa bagi keluarga Yerobeam, sehingga mereka dilenyapkan dan dipunahkan di muka bumi. Diperingatin, tidak mau bertobat, ujungnya Yerobeam dipunahkan dari muka bumi. Ternyata abdi Allah yang diutus dari Yehuda untuk ngomong di Betel itu, ngomong kepada Yerobeam bin Nebat, hidupnya juga nggak taat. Karena bujuk rayu seorang nabi tua, dia pun mati diterkam oleh singa. Ketidaktaatan akan menghancurkan seluruh kehidupan kita. Ketidaktaatan kita terhadap firman Tuhan menghalangi semua jatah yang harusnya Tuhan berikan kepada kita. Hari ini coba koreksi hidupmu sampai kedalaman batinmu. Apa yang menghalangi jatah Tuhan yang gede yang harusnya kamu terima? Hal besar yang kamu nggak terima sampai hari ini. Ada dosa, kejahatan atau apapun namanya. Bertobat dan berubah dan balik sama Tuhan. Jangan ikutin kemauanmu, jangan ikutin egomu. Kalau engkau itu setia, hidup takut akan Tuhan, engkau akan menerima jatah yang gede loh. Yang Tuhan sudah siapkan terhadap kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang kurang ajar sama Tuhan. Amin. Ketaatanmu, kesetiaanmu, ketulusan hatimu akan membuat jatah itu semakin ditambahkan. Dan Tuhan akan percayakan perkara yang lebih dahsyat, perkara yang lebih hebat, perkara yang lebih luar biasa lagi. Karena Tuhan mau hidup kita didapatin menyenangkan hatinya. Lebih dari apapun. Amin. Saya berdoa, jatah yang gede engkau akan terima dalam hidupmu. Engkau akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Hidupmu menjadi dampak, hidupmu diberkati, anak cucumu diberkati. Dan engkau akan semakin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jaga hati, pikiran, kemauan dan kehendakmu serahkan sama Tuhan. Semakin engkau menyerahkan, semakin engkau pikul salib dan sangkal diri, engkau semakin didapatin menjadi orang kesayangan Tuhan. Amin. Saya berdoa, apa yang kita pelajarin ini merubahkan segala sesuatu yang busuk di dalam hati kita. Dan kita berubah menerima jatah yang gede yang Tuhan berikan. Semua berkat yang harusnya kita terima, dikembalikan lagi. Kita terima jatah yang besar. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami kembalikan firman ini untuk hormat kemuliaan bagi Raja kami yang maha mulia. Kami materaikan firman ini dengan darah anak domba Allah. Firman yang nempel dalam hati kami, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, firman ini jadi kehidupan. Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman yang mau sampaikan. Bisnis, pekerjaan, usahanya, apapun yang dikerjakan, Tuhan berkati. Alami promosi peningkatan, pakai Tuhan dan ubahkan hidupnya. Semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan.
Dan hamba-Mu berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, pulih sehat total oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah Engkau kuat, jadilah Engkau tahir, jadilah Engkau sehat. Dalam nama Yesus, jadi sehat, pulih. Hamba-Mu mengucap syukur buat segala sesuatu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Dan kami percaya kami akan melihat kedahsyatan Tuhan dalam hidup kami semakin hari semakin luar biasa. Tuhan, terima kasih. Bagi-Mu segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bagi-Mu pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami merindukan Kau hadir dalam ruangan ini, menjamah kami, memanifestasikan kuasa-Mu. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di zaman Musa, Engkau buat mukjizat, bahkan Kau menyertai orang Israel, membelah lautan, menjadi tiang awan dan tiang api, memberikan makan kepada orang-orang Israel di padang gurun. Hari ini juga Allah yang tahu setiap detil kami, seluruh kehidupan kami, yang memelihara kami, menjagain kami, memproteksi kami. Kau lihat kerinduan kami, pingin berjumpa dengan Kau secara pribadi, bahwa kami mengenal-Mu secara dalam, mengalami Tuhan secara pribadi, dan hidup kami diubahkan di dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Kami berjanji segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus. Amin. Tetap berdiri sebentar. Tuhan kita itu baik. Dia akan memenuhi bejana yang kosong. Bejana itu siapa? Kita. Kalau kita memiliki kerinduan akan Tuhan, pingin Tuhan, bukannya sekedar datang ibadah, tapi pingin mengalami Tuhan, sore hari ini Dia akan menjamah Bapak Ibu semuanya. Amin. Tutup matamu, fokus sama Tuhan, lupakan dirimu dan tenggelam di dalam hadirat-Nya. Come breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God, breathe upon me. Nikmati hadirat-Nya. Nggak perlu ikut nyanyi, tapi engkau tenggelam dalam hadirat. And I lift my hand in surrender to Your name, Most High. I'm yielding to Your Spirit, walking in Your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore Your holy name. Come breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God, breathe
shekono motape kunaraba shekene mende pekiono motopoko. Aku berdoa ada urapan Tuhan turun dalam ruangan ini. Nikmati hadirat Tuhan dalam ruangan ini. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini ngalami Tuhan secara pribadi, ngalami jamahan Tuhan. Roh Kudus, Engkau dihormati dan dikasihi di tempat ini. Aku minta hadirat-Mu semakin kuat seperti gelombang mengalir memenuhi kami dalam ruangan ini. Ikerobo nomo shande biko nomo papi pepiere mente pekiana mata. Ikere beko namate ke peshento ko namandere. Inara nama sini miana mo. Ini miana mo se. Ini mikiana mo. Sebadia. Dinamoso. Dinamo nama nama ya siribiribe. Ikiribi dinamose. Ini minya. Engkau disembah, ditinggikan. Di tempat ini namamu diagungkan. Namamu dimuliakan. Engkau disanjung tinggi. Oh Tuhan, nikmati Dia dalam hadirat-Nya. Tuhan, oh Tuhan, kami sembah Engkau. Kami nyanyikan mazmur memuliakan namamu. Oh, kami mencintaimu Tuhan lebih dari apapun juga. Oh Yesus, oh Yesus, kami yang mengasihimu. Datanglah dalam kuasa-Mu yang ajaib. Hadirlah Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan. Merindukan Engkau Tuhan. Kami menyembah dalam hadirat-Mu. Aku berdoa sore hari ini Engkau manifestasikan kuasa-Mu. Aku minta setiap orang yang datang ibadah ini mengalami jamahan-Mu, merasakan dekapan kasih-Mu, mengalir kuasa-Mu.
berembun di dalam kasih-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat sore hari ini untuk kehadiran-Mu. Roh Kudus, kami mencintai-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Sekarang lihat saja, menikmati hadirat Tuhan kan? Menikmati hadirat Tuhan. Tutup mata, fokus sama Tuhan. Silakan pindah ke sini ibu-ibu. Ini hadiratnya sedang kenceng dalam ruangan ini loh. I feel the anointing dalam ruangan ini. Saya merasakan urapan Tuhan yang kerja dalam ruangan ini. Nikmati. Nikmati. Nikmati itu. Nikmati Tuhan, nikmati Tuhan. Nikmati Tuhan. Jesus. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat hadirat. Terima kasih buat kehadiran. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bagimu segala pujian, hormat dan pengagungan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Aku berdoa, aku lepaskan urapan kesembuhan. Be healing Jesus name. Aku berkata semua benjolan, tumor, kanker atau apapun, pergi tinggalkan tubuhnya. Oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus. Aku berdoa urapan tidak dibatasi ruang, tempat, dan waktu. Aku berdoa dari tempat ini bersatu hati dengan orang-orang ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami lepaskan urapan itu turun. In Jesus name. In Jesus name. Aku perintahkan semua sakit penyakit tinggalkan tubuhnya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setan, dengarkan aku setan. Engkau tidak punya hak apa-apa. Tubuhnya adalah bait Allah. Tubuhnya adalah miliknya Kristus.
semua benjolan atau apapun, daging tubuh atau apapun, aku berdoa urapan itu sedang mengalir dalam tubuhnya. Tuhan, Kau lakukan sesuatu yang ilahi dalam nama Yesus. Urapan itu sedang turun. Aku berdoa ada api Allah yang mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Tuhan sendiri yang operasi, Tuhan sendiri yang ubahkan, Tuhan sendiri yang sembuhkan. Bawa dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang berperkara, Tuhan yang beracara. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Maka rapa shekene ini miana dalam sini miana bo sebadia. Sebentar lagi kita selesai. Belajar bergantung sama Tuhan. Jangan menjadi orang yang berjalan semau kita sendiri, bertindak seenak perut kita sendiri. Sekarang kita mau libatkan Tuhan dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Pengharapan kita adalah Tuhan sendiri. Bapak Ibu, tidak ada tempat yang nyaman selain kita duduk diam di dalam hadirat-Nya. Yes. Di kitab Mazmur 91, orang yang duduk diam dalam naungan yang maha tinggi, artinya orang yang duduk bergaul dengan Tuhan, itu adalah tempat yang paling aman. Tempat di mana Allah ada. Di mana itu? Dalam hadirat Tuhan. Waktu Bapak Ibu tadi nyembah, Bapak Ibu kan lupa dengan dirimu kan? Engkau gak peduli dengan dirimu, kamu hanya fokus sama Tuhan, benar gak? Yes. Benar? Yes. Lakukan itu di kamar doamu setiap hari. Jangan pikirin sakit penyakit Ibu. Pikirin Tuhan. Rindukan Tuhan lebih dari apapun. Dia Allah yang akan berperkara. Sekarang bagian kita hanya tinggal di dalam hadirat-Nya. Kalau tinggal di dalam hadirat Tuhan, di tempat tersembunyi, dalam terjemahan bahasa Inggris itu, di tempat tersembunyi di mana Allah ada, setan gak bisa sentuh kita, setan gak bisa jamah kita. Setan bisa menjamah, menyentuh kita kalau ada dosa dan pelanggaran. Kita mesti minta ampun sama Tuhan. Kalau kita tinggal dalam hadirat-Nya, dilindungi Tuhan. Kutuk mantra, sakit penyakit di kitab Mazmur 91, penyakit sampar pun tidak akan bisa menyentuh kita, karena kita dalam lindungan Tuhan, diproteksi Tuhan, dijagain Tuhan. Tempat tersembunyi letaknya di dalam hadirat Tuhan. Hanya simpel kalau dalam hadirat Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Pengen tiba-tiba berubah kan dalam hadirat Tuhan kan? I just want to praise you. I just want to praise you. And lift, tutup matamu. My hands and say, I love you. You are everything to me. Kita nyanyi tadi, I just want to praise you tadi,
Ibu tutup mata, bapak tutup mata, kamu lupakan dengan dirimu. Bahkan kamu nggak tahu kalau lagi duduk di sini kan? Bener kan? Lagi berdiri di sini. Kita ulangi lagi. Tak ajarin masuk dalam hadirat. Tutup matanya. I just want to praise and lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. Sekarang buka matanya sebentar. Tadi waktu kamu tutup mata, kamu lupa dengan dirimu sendiri. Kamu bahkan lupa kalau ada di tempat ini. Fokusmu sama Tuhan. Dan itu harus dilakukan setiap hari di tempat tidur kita, di kamar kita. Pak, saya nggak bisa nyanyi. Pak, saya nggak bisa nyembah. Cari di YouTube lagunya Terry McAlmont, lagunya penyembahan Benny Hinn. Dengerin sambil nyembah Tuhan. Setiap hari lakukan seperti itu. Nanti tambah hari Bapak Ibu akan dibawa semakin dekat dengan Tuhan. Tiba-tiba bisa nyembah Tuhan, nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Di tempat penyembahan itu, di mana di situ adalah ada hadirat Tuhan, tempat paling aman, tempat di mana Tuhan sanggup buat mujizat. Namanya ruang perubahan nasib. Katakan ruang perubahan nasib. Di dalam doa, dalam hadirat Tuhan. Ketika kita ketemu Tuhan dalam hadiratnya, kita bisa berubah, masa depan kita berubah. Amin. Tuhan kita begitu powerful dan dahsyat. Dia sampai hari ini sanggup buat mujizat. Hanya serahin hatimu sampai hari ini sama Tuhan. Serahkan hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Ikutin doa saya. Bapa, dalam nama Yesus, mulai hari ini aku mau berikan hatiku, pikiranku, perasaanku, keputusanku untuk nyenengin Engkau. Hidupku untuk membuat Engkau dimuliakan, ditinggikan. Ajar aku Roh Kudus, pimpin aku Roh Kudus, berikan kemampuan untuk aku kau dapati menyenangkan hatimu. Amin. Sekarang tutup matamu, saya berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Beracara terus, Tuhan beracara, Tuhan berbicara. Engkau sendiri yang bawa dia semakin hari semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami padamu Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak,
Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagimu hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang ikut ibadah ini diberkati Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Diberikan damai sejahtera, kesembuhan, mujizat. Tuhan sendiri beracara, Tuhan sendiri pakai, Tuhan sendiri promosi, Tuhan sendiri bawa naik level. Semakin hari mengalami peninggian yang datangnya dari Tuhan. Amin. Hamba-Mu berdoa, semua orang yang dalam ruangan ini diberikan umur panjang, damai sejahtera dan sukacita. Dan anak cucunya diberkati Tuhan, mantunya diberkati Tuhan, besannya diberkati Tuhan, bisnis usahanya diberkati Tuhan. Dan pakai orang-orang ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus yang sangat-sangat diberkati Tuhan, katakan amin 2 kali yang kenceng. God bless you. Dengan kuasa-Mu, buka tanganmu dua-dua.
Sementara aku menyanyikan mazmur ini, aku berdoa urapanmu turun seperti gelombang mengalir, penuhi orang yang haus dan lapar akan hadiratmu. Yesus, ya naralamu. Sekarang pengurapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Semakin kuat urapan itu turun dalam nama Yesus. Jesus name. Go. Fill. Penuhi setiap orang dalam ruangan ini. Jesus. Nikmati Tuhan, nikmati hadiratnya siang hari ini, nikmati hadiratnya, nikmati hadiratnya, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu. Saya mau hitung 1 sampai 3. Siap-siap. Pada hitungan ketiga ada kuasa Allah turun dalam hidupmu. Nikmati hadiratnya. Siap-siap saja kuasanya turun menjamahmu. 1. Ada seperti api turun dari atas kepalamu. Dua. Sekarang terima itu. Jesus. Take. Jesus name. Go. Marahlah pakaimu. Terus. 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 Take it. Touch in Jesus name. Jesus name. Gelombang itu semakin kuat. Now. Kami mengasihimu, kami mencintaimu, dari hati kami mengalir penyembahan, dari hati kami mengalir mazmur. Jesus, Jesus.
Kami minta roh hikmat wahyu turun di atas kami siang hari ini. Singkapkan kebenaran-Mu, singkapkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Jesus. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih. We thank you. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Permuliakan nama Yesus yang hari ini, buat firman-Nya begitu hidup. Dan ubah kami dalam hadirat-Mu. Ubah kami dalam hadirat-Mu sendiri. Kami minta Engkau tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Silahkan duduk. Menyembah Tuhan artinya memberi hidup sama Tuhan. Bukan mulutnya yang ngomong, tapi hatimu yang diberikan sama Tuhan. Ketika hatimu diberikan sama Tuhan dan Tuhan dapatin kelakuan, sikap dan tindakanmu serta perbuatanmu menyenangkan hatinya. Dan ketika kau nyembah Tuhan, Tuhan hadir, Dia akan merubah hidupmu. Saya suka nyembah ini. Kencengin. Saya ngomong sesuatu tapi kayaknya meski berubah. Banyak hal yang saya mau ajarkan tapi Tuhan suruh ngomong yang lain. Penyembahan ternyata bukan hanya sekedar bicara tentang bahasa roh. Bukan sekedar ngomong yang teriak-teriak kenceng-kenceng atau main musik jago. Tapi beri yang di dalam hatimu untuk Tuhan lebih dari apapun. Ternyata kalau kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita nempelnya sama Tuhan. Waktu nyembah begini, Tuhan disenangkan dengan penyembahanmu dan nyanyianmu. Tanpa kita nggak sadarin kadang Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Kalau ketika Tuhan hadir dalam penyembahan kita, kuasanya begitu powerful dan dahsyat. Amin. Ini kan hadiratnya masih tebel kan ya? Iya. Iya. Mas di belakang rasain hadirat Tuhan masih. Kayaknya Tuhan masih ingin disembah. Tutup matamu aja. Kita nikmatin hadirat. Naralamaya, naralamu, sinaramore, ikinimia naralama. Engkau dipuji, Engkau ditinggikan. Orang-orang ini menyembahmu. Oh Yesus, inana lama naramu, inamo senara lamandaraba. Mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan. Dia hadir dalam ruangan ini. We thank you. I feel. We thank you.
Silakan duduk. Bapak Ibu, perkara rohani itu paralel dengan perkara jasmani. Kalau kita menang secara rohani, kita akan menang secara jasmani. Kalau kita menjadi manusia rohani, karaktermu pasti berubah. Mulutmu berubah. Tidak mungkin kita rajin nyembah, tidak mungkin kita ngaku cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, tapi kita memiliki karakter daging, buruk, jelek, benceno, jadi batu sandungan. Karena yang kita sembah adalah Tuhan. Karena sebelum kita nyembah, kita harus beresin hati kita dahulu. Ini harus jadi korban dulu. Sebelum pelayanan, hidupmu harus dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Sebelum jadi hamba Tuhan, meski mati daging, pikul salib, sanggal diri. Kalau enggak daging, nanti pelayanannya bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa nyembah, bisa main musik, bisa jadi apapun juga. Tapi kalau lahirnya dari daging, itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Masalahnya yang tahu hati kita itu diri kita sendiri dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Pasangan hidup pun tidak tahu. Yang tahu adalah engkau dengan Roh Kudus. Makanya sebelum datang kepada Tuhan, sebelum datang ibadah, nyembah dulu di hadapan Tuhan. Beri korban hidupmu dulu. Izinkan Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Kalau hal yang busuk, jahat, motivasi jahat, kelakuan buruk, kita bisa datang ibadah, tapi kalau kita memiliki sikap dan kelakuan yang buruk, tidak berkenan di hadapan Tuhan, buat apa? Manusia suka menutupin yang di dalam ini dengan sikap yang di luar. Di luar kelihatannya rohani, kelihatannya hebat, bagus dan luar biasa. Tapi kalau yang di dalam ini tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan suatu hari kita akan didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan, apa saja yang kamu butuhkan, apa saja yang kamu perlukan, tidak perlu minta, Tuhan cukupin kok. Seorang bapak yang baik, dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Seorang mama yang baik tahu kebutuhan anak-anaknya. Betul nggak ibu-ibu yang di belakangnya? Kalau anakmu punya kebutuhan, kan pasti dicukupin kan? Kadang dia nggak minta pun, dia pasti dikasih. Bayangkan Allah kita Allah yang perkasa, Allah yang baik dan luar biasa. Oh, kita sendiri aja sering kurang ajar, Tuhan tetap baik kok. Seringkali kita nggak peduli dengan Tuhan, kita cuek dengan Tuhan, Tuhan tetap baik. Bayangkan kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Hatimu diberikan sama Tuhan sampai kedalaman batinmu. Makanya setiap hari kita mesti ngomong, nih Tuhan, cek sampai kedalaman hatiku. Koreksi. Harus diizinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin ini loh. Karena orang Kristen tuh seringkali palsu. Tapi hari ini kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tahu gak kita waktu kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan? Waktu kita nyembah Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Betul nggak? Roh Kudus adalah roh yang kudus, roh yang suci. Dia tidak bisa bersatu dengan pribadi yang kotor dan najis. Bagaimana kita ingin menghadirkan Tuhan dalam penyembahan kita, dalam pelayanan kita, sedang mulut kita jahat, hati kita busuk, motivasinya jahat, tidak berkenan di hadapan. Datang. Tapi kalau hati kita ini belajar, proses by proses nih, hari demi hari ini, setiap hari, ketika Bapak Ibu dengar khotbah seperti ini, kan mengkorek sampai kedalaman batinmu. Ini khotbah kan tidak enak, keras lagi. Tahu Peter Guntur pasti khotbah keras, nggak ngomong manis. Saya nggak mau kasih gula-gula, khotbah yang manis-manis, nanti Bapak Ibu semuanya kena diabetes rohani loh. Penyakitan secara rohani. Saya kasih stik dan daging supaya kau bertumbuh kuat di dalam Kristus dan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, nyenengin hati Tuhan. Bukan menang secara rohani saja, secara jasmani pun engkau punya jadi orang-orang yang skillful, berhasil di bidangmu. Jadi ibu rumah tangga yang berhasil, jadi businessman, businesswoman yang berhasil.
Kerjain apa-apa berhasil. Karena kalau orang disertain Tuhan, apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Nggak mungkin ikut Tuhan itu nggak bikin berhasil. Ada yang salah kalau hidup kita nggak ngalami peningkatan. Masa dari tahun ke tahun tetap sama? Yang nggak berubah itu Yesus. Kita harus berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kemuliaan semakin besar. Orang bisa melihat kemuliaan yang manifestasi melalui hidup kita. Amin. Tuhan mau seperti itu. Bukan duduk di gereja ditumpangi tangan pendeta, diuyak-uyak kepalamu, terus hidupmu ingin berubah sampai gigimu rontok semua, nggak akan berubah.